welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku akan kasih review dari CoverFX Custom Cover Drops. Produk ini tuh unik banget, jadi aku excited untuk bikin reviewnya. Tapi karena aku nggak mau reviewnya tuh kepanjangan, jadi aku akan bagi videonya menjadi 3 bagian. Pertama, aku akan kasih tahu kalian apa sih CoverFX Custom Cover Drops ini. Dan yang kedua, aku akan liatin gimana cara pakainya. Dan yang terakhir, aku akan kasih review dan opini aku. So, langsung aja kita mulai. Jadi, Custom Cover Drops ini adalah base makeup, tapi dia bukan foundation biasa, dia itu murni pigment. Jadi kalau mau dipakai nggak bisa dipakai gitu aja, kayak foundation biasa, tapi harus kalian campur dulu dengan skincare atau makeup yang bentuknya cair. Jadi kalian bisa campur ke moisturizer, ke primer, ke oil, atau ke foundation kalian yang kalian suka, tapi kalian mau coveragenya tuh lebih lagi. Nah, jadi unik banget kan, revolutionary banget. Setahu aku ini yang pertama produknya yang jenisnya kayak gini, dan setahu aku juga belum ada lagi yang bikin selain CoverFX. Aku belinya itu di Sephora, di sephora.co.id. Aku cek ada 25 warna yang available. Jadi shade range-nya itu jauh banget, banyak banget, dan terbagi jadi 3. Jadi ada yang golden, ada yang pink, dan ada yang neutral. Kalau aku belinya warna G30, berarti dia itu shade-nya tone-nya golden atau agak kekuningan. Nah, satu botol ini tuh isinya cuman setengah fluid ounce, sedangkan biasanya foundation itu berisi 1 fluid ounce. Kenapa sedikit? Walaupun dia harganya mahal, aku udah sebut belum harganya? Harganya tuh 830.000, jadi cukup wow banget buat aku, apalagi kalau dibandingkan dengan foundation Too Faced yang cuma 600-an. Pokoknya ini tuh di atas harga-harga foundation, jadi kan bener-bener yang mahal banget gitu. Nah, kenapa sih walaupun mahal isinya sedikit? Karena kalau kalian pakai, kalian cuma butuh beberapa tetes doang, 1-4 tetes, tergantung kalian mau coveragenya kayak gimana. Jadi selling pointnya si CoverFX Custom Cover Drops ini adalah kalian bisa campurin dan tentuin sendiri coveragenya tuh mau yang kayak gimana. Kalau kalian pakai 1 tetes, hasilnya jadi sheer. Kalau pakai 2 tetes jadi medium, pakai 3 tetes jadi full coverage, dan kalau pakai 4 tetes jadi total coverage. Nah, aku nggak pernah pakai 5 tetes atau lebih dari itu, karena 4 tetes aja udah bener-bener nutup, udah dempul banget. So, I think you don't need 5 drops. But kalau kalian mau coba boleh kasih tahu aku di komen di bawah kalau kalian cobain 5 tetes. Tadinya aku mau bikin first impression ini, tapi menurut aku agak nggak adil kalau dibikinin first impression, karena produk ini kan bener-bener tergantung sama kalian campur dengan apa gitu kan. Kalau dicampur sama oil, hasilnya pasti beda dengan kalau dicampur dengan foundation. Terus kalian pakai berapa tetes itu juga bakal bikin hasilnya beda. Jadi menurut aku lebih afdol kalau aku bikinin review setelah aku pakai sekitar sebulan, daripada aku bikin first impression. Karena kalau first impression kan berarti cuma pakai sekali ya kan. So, itu dia mengenai custom cover drops. Sekarang aku akan tunjukin ke kalian waktu aku apply custom cover drops ini. So, pertama kali nyobain, aku campur dengan L'Oreal Magic Lumi Primer. Dan ini kan kelihatannya kental gitu ya, karena aku lupa kocok dulu. Ternyata harus dikocok dulu supaya jadi encer dan gampang buat di blend. Aku pakai 4 tetes di sini, dan nih, ketika aku campur langsung berubah warnanya. Tapi karena L'Oreal Magic Lumi Primer itu warnanya putih, foundationnya juga jadi keterangan daripada sebelum dicampur. Walaupun primernya itu glowy, tapi hasilnya tetap jadi matte karena aku campurnya 4 tetes, jadi full coverage banget. Nah, tapi masih kelihatan kan tuh bekas jerawatnya, jadi aku campurin lagi sedikit CoverFX dan primernya untuk nutupin bekas jerawat aku. Dan hasilnya emang flawless banget sih, tapi tetap kelihatan natural gitu loh, tetap kelihatan kayak kulit aku, nggak kayak dempul. Itu sih bagusnya si CoverFX ini. Nah, ini setelah aku selesaiin makeupnya, dan ya kan flawless, tapi tetap nggak kelihatan dempul banget. Cuman pas aku zoom in, di bagian dimana aku ada fine lines, emang jadi kelihatan si garis-garis halusnya kayak di smile line sama di jidat aku tuh ya kan. Nah, ini setelah sekitar 10 jam aku pakai, walaupun udah luntur, tapi menurut aku masih lumayan nahan minyaknya karena aku pakai 4 tetes kali ya. Nah, setelah ini aku pakai CoverFX-nya 3 tetes dicampur dengan facial oil. Kulit aku lagi kering banget, jadi kelihatan gitu loh, kelihatan yang kering-keringnya. Jadi kalau kulit kalian kering jangan pakai 3 tetes sih, 2 tetes aja kayaknya juga udah cukup, udah nge-cover karena dia coveragenya memang bagus banget. Nah, kalau hari ini aku pakai custom cover dropsnya cuma 1 tetes
dicampur dengan facial oilnya 3 tetes. Jadi perbandingannya 1:3 karena aku mau sheer coverage. Tapi habis itu aku pakai concealer lagi buat di bawah mata dan buat di jerawat-jerawat aku. Nah, aku itu pakai Maybelline Fit Me, tapi kan kalau Maybelline Fit Me coveragenya itu agak rendah menurut aku. Jadi aku tambahin 1 tetes lagi ini dan bener-bener hasilnya nutup tapi tetap glowing gitu karena aku campur dengan oil. Jadi aku suka banget sih sama hasilnya kalau kayak gini. Mengenai reviewnya, ini agak tricky sih ya untuk dikasih review karena ya balik lagi ke alasan yang pertama, dia itu tergantung banget sama campurannya. Jadi kalau kalian campurnya tuh pas, bisa bagus banget, tapi kalau kalian nyampurnya agak kurang pas ya bisa jadi aneh. Kayak kalau kalian campur dengan foundation yang coveragenya tuh udah tebel atau dia matte banget, nah itu bakal kelihatan dempul banget. Jadi aku sih lebih prefer dan lebih rekomendasiin ini dicampur ke foundation yang ringan dan agak dewy karena dia itu finishnya agak matte. Jadi kalau dicampur sama yang udah matte banget dan coveragenya juga udah tinggi, dempul banget. Apalagi kalau kalian kulitnya agak kering tuh, jadi kelihatan bagian yang keringnya atau bagian yang cracky-nya. Terus kalau mau campur ke moisturizer, aku juga saranin jangan moisturizer yang terlalu creamy atau yang terlalu kental karena takutnya jadi nggak nempel di wajah dan takutnya nggak tahan lama gitu. Jadi agak tricky sih, jangan dicampur ke yang terlalu creamy tapi jangan juga dicampur ke yang terlalu matte gitu. Aku juga suka pakai custom cover drops ini, nggak dicampur pakai apa-apa buat concealer jerawat yang gede banget atau yang merah banget yang susah banget buat di conceal. Sebenarnya Cover FX tuh nggak rekomendasiin sih untuk dipakai gitu aja nggak dicampur. Tapi kalau untuk daerah yang sedikit, menurut aku nggak apa-apa sih karena kan nggak terlalu kelihatan dempul kalau cuman di bagian yang jerawat gede ya kan, asal nggak satu muka kalian pakai ini doang karena satu buang-buang produk, dua bakal topeng banget. Tapi kalau buat jerawat yang mengganggu kayaknya sah-sah aja deh. Oke, jadi menurut aku worth it gak untuk beli si custom cover drops ini yang harganya 830.000. Ini agak tricky sih, sumpah bingung banget karena balik lagi ke kalian. Kalau kalian punya jerawat yang susah banget buat di conceal, pakai concealer apapun, foundation apapun gak nutup, iya ini worth it karena bener-bener cuma pakai sedikit aja udah nutup, jadi hemat banget kalau kalian punya masalah itu. Tapi kalau kulit kalian tuh udah flawless, cuma butuh tinted moisturizer sedikit aja atau foundation yang light coverage juga udah bagus, nggak usah beli ini. Karena kulit kalian udah bagus juga, nggak perlu pakai sesuatu yang se-coverage ini gitu loh. So yeah, I think that's it. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing, kira-kira butuh atau enggak. Soalnya produknya sebenarnya bagus, cuman kalau kalian udah punya kulit yang bagus atau yang flawless ya buat apa lagi gitu sih. So yeah, I hope you guys find this review helpful dan kalian suka videonya. Kalau suka jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Kalian juga boleh banget share video ini lewat social media kalian kayak Facebook, Twitter, atau Instagram. Don't be greedy, share your knowledge with everyone.